Mari kita satukan hati. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Kami pagi hari ini boleh berkumpul kembali dalam ibadah gerbang pagi. Kami senantiasa menginginkan untuk selalu bertumbuh dalam iman kami ya Bapa. Pagi hari ini hamba-Mu akan sampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah daripada-Mu juga ya Bapa. Sehingga boleh saling menguatkan bagi sesama kami yang hadir pada pagi hari ini. Pengurapan Roh Kudus-Mu atas kami semua, itu kami rindukan senantiasa ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan mulai untuk ibadah dan sharing kesaksian pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Terima kasih buat waktu yang diberikan pada saya untuk kedua kali di ibadah gerbang pagi ini. Sebelum saya mulai, mungkin sedikit ya ibarat ya mungkin saya belum banyak jam terbang untuk khotbah. Jadi ini pembelajaran buat saya juga. Karena setelah dipercaya oleh gereja, saya diangkat juga sebagai pendeta pembantu yang bukan merupakan tujuan saya sih, tapi ya kalau Tuhan sudah panggil, mau tidak mau saya harus menjalani dan saya hanya setia dan taat. Untuk pagi hari ini saya berikan judul setia dalam perkara-perkara kecil. Terambil dari ayat Matius 25, pasal 25 ayat 21. Sebentar saya buka dulu. Ya, setia dalam perkara-perkara kecil, Matius 25 ayat 21. Saya sudah siapkan untuk ayatnya. Ya, mari kita baca bersama-sama. Maka kata Tuanku itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita tahu bahwa di Matius 25 ayat 21 ini adalah mengenai perumpamaan dari seorang hamba Tuhan dari beberapa hamba Tuhan, di mana Tuhan ini akan mengadakan perjalanan yang cukup lama sehingga ia meninggalkan rumahnya, tempatnya, dan memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya. Ada yang hambanya diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Kita pasti semua sudah tahu bahwa yang dimaksud tuannya ini, dia memberikan talenta-talenta tersebut bukan untuk diberikan detailnya harus apa yang dilakukan, tapi hamba-hambanya ini yang 5 talenta kita sudah tahu dia mengembangkan hasilnya menjadi 5 talenta juga, dan yang 2 talenta juga mendapatkan hasil 2 talenta, sedangkan yang 1 talenta dia tidak melakukan apa-apa, dia tanam saja talenta itu, dan saat tuannya kembali dia mengembalikan talenta tersebut. Nah, di sini yang saya mau katakan bahwa setia di sini adalah ada beberapa makna kata setia yang saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setia itu yang pertama artinya adalah berpegang teguh. Nah, biasanya pada janji, pendirian, dan sebagainya. Itu yang berpegang teguh itu bisa juga sebagai patuh, taat. Ya, bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankannya, ia tetap setia melaksanakannya, ia tetap memenuhi janjinya. Yang kedua, pengertian dari setia itu adalah tetap dan teguh hati, khususnya dalam persahabatan ini. Setelah sekian lama suaminya merantau, ia tetap setia menunggu. Yang ketiga adalah berpegang teguh, itu dalam pendirian atau janji. Ya, walaupun hujan turun dengan lebatnya, ia tetap setia memenuhi
janji ke rumah kawannya. Nah, di sini jadi setia dalam perkara kecil yang saya maksudkan adalah ketaatan kita. Saya pada pagi hari ini banyak mungkin kesaksian dari apa yang telah saya alami selama ini, bahwa saya hanya setia saja dalam setiap perkara-perkara kecil. Ya, sebelum saya lahir baru, sebelum saya bertobat kembali, saya sering mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya sering ya istilahnya walaupun kadang saya sudah sempat melayani juga dulu di tahun 2004 sampai 2007, saya melayani di GPIB dulu. Saya sempat juga sebagai pendoa syafaat di sana. Tapi ya gitu, saat melayani di sana, saya tidak dengan sungguh-sungguh melayani. Saya tidak setia dalam panggilan Tuhan. Saya jatuh dalam dosa pada saat itu. Tapi rupanya ya Tuhan sayang pada saya, walaupun kita tahu dosa kita merah seperti kirmisi, tapi Tuhan putihkan kembali seperti salju. Di 2009 kemudian saya mendaftar sebagai jemaat di Glow Fellowship Center. Lalu setelah itu iman saya semakin bertumbuh. Di 2011 pun saya mengalami satu istilahnya ya agak proses dari Tuhan, bahwa saat saya sedang bekerja baik-baik, saya sedang bekerja cukup nyaman, cukup bagus posisinya, tapi rupanya di situ proses saya harus tinggalkan dunia sekuler gitu. Jadi saya harus kembali ikut setia pada Tuhan. Tuhan tuntun saya untuk saya mengambil sekolah Alkitab di Semarang, ya, di tempatnya Petrus Agung. Waktu itu selama 6 bulan sampai 9 bulan di Semarang saya ada asrama di sana. Di dalam sekolah Alkitab itu rupanya banyak sekali yang saya dapatkan, yang saya pelajari, ya. Itu mengenai kuasa-kuasa Tuhan. Saya ikut juga membantu dalam pelaksanaan KKR untuk kesembuhan. Misalnya kita mendoakan anak kecil yang buta sejak kecil, sejak lahir, kita doakan dan sungguh mujizat terjadi. Ini kesaksian dari orang tua dan kakaknya yang mengantarkan anaknya sudah mulai dapat melihat, dan banyak-banyak kejadian yang orang lumpuh juga berjalan. Jadi di situ pada saat saya mengikuti sekolah kitab tersebut sungguh luar biasa dan semakin menguatkan iman saya, dan saya merasa bahwa apa yang selama ini saya lakukan tidak ada apa-apanya gitu kan, istilahnya sebagai manusia biasa. Tapi setelah saya memperdalam ya istilahnya ajaran-ajaran Tuhan, firman Tuhan di sekolah kitab, itu betapa kuasa Tuhan, betapa Tuhan sangat-sangat luar biasa. Banyak yang saya saksikan, sehingga dimulai saat itu iman saya semakin kuat dan semakin bertumbuh. Lalu setelah kembali dari sekolah kitab di Semarang di 2012, itu seperti saya lahir baru, ya. Saya mengalami kasih mula-mula. Begitu saya sangat mencintai Tuhan waktu itu, jadi berapi-api. 2012 itu saya mengikuti lagi sekolah Alkitab di Glow, ya, waktu itu. Beberapa teman mungkin pernah juga Kingdom School, ya, waktu itu, sama Oma Welmin juga kita pernah satu kelas dulu sama yang lain. Beberapa yang saya belum tahu, ya, yang siapa aja yang ikut. Ya, jadi sangat-sangat membuat saya terus untuk mencari Tuhan, terus untuk
belajar setia pada Tuhan. Lalu juga 2012 saya ikuti Glow Champion Prayer itu untuk pendoa. Dia belajar bagaimana menjadi pendoa yang baik. Ya, itu ada juga Bu Rahel dulu sebagai pengurus. Ya, saya di angkatan 4 kalau nggak salah. Bu Welmin juga sebagai pendoa dulu ya. Ada lagi siapa di sini ya? Cik Mei juga. Banyak-banyak yang sudah mengikuti dari pengerja Glow ikut GCP ini. Di situ saya juga terbangun dan istilahnya terus bertambah dalam iman dan percaya saya kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan yang luar biasa. Lalu 2012 sampai 2014 saya masuk sebagai pendoa syafaat, bukan sebagai partisipan tapi sebagai ya sebagai aktivitasnya ya di pendoa syafaat Glow Intercessor, mengikuti kegiatan-kegiatan ya termasuk doa-doa keliling, dan setiap ada acara-acara besar di gereja kita pendoa syafaat itu harus standby di awal sebelum acara dimulai. Kita harus berdoa, dan juga setiap ibadah minggu dari pagi kita digilir harus ada yang mendoakan gitu kan untuk ibadah setiap sesi dari pagi sampai malam. Jadinya sungguh-sungguh proses Tuhan berjalan dari awal penentuan Tuhan buat jalan kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalani. Lalu 2013 saya juga ikut Glow Camp sebagai salah satu syarat bagi pekerja di Tamres. Glow Camp ini adalah proses untuk pembentukan karakter pengerja. Jadi supaya pengerja lebih memahami bagaimana untuk menangani karakter-karakter kita, membuang karakter-karakter yang tidak baik, dan juga menangani jemaat-jemaat yang ada. Lalu 2015 saya waktu itu juga ditawarkan oleh Ibu Grace sebagai penatua untuk saya membantu dalam asyir, waktu itu tugas asyir. Jadi karena istri juga setuju, ya udah saya keluar dari pendoa dan saya masuk sebagai asyir. Asyir juga sempat di saat asyir ini ya sempat terjadi saya juga agak sedikit menyimpang istilahnya, karena kadang berlawanan juga dengan karena terbawa oleh arus yang arus sesama pengerja istilahnya ya. Jadi saya agak sedikit membangkang waktu itu ya, dan saya sempat ya minta ampun juga sama Tuhan bahwa apa yang saya lakukan itu satu kesalahan, dan rupanya Tuhan tetap percayakan saya terus, dan saya tetap terus juga melayani, saya tetap setia, dan akhirnya saya dipercaya, saya ditunjuk sebagai koordinator untuk Komsel Surga di Keluargaku Tamres. Saya tahu beberapa teman-teman ada yang membantu saya seperti Pak Hengki, Bu Febe, Pak Edison, ya, gitu ya, yang juga membantu saya untuk beberapa lokasi SDK yang cukup waktu itu kita mulai cukup banyak, bisa sampai 15 SDK, dan saya tidak mungkin saya tangani, saya datangi semuanya ya. Itu Pak Hengki dan Pak Edison yang di wilayah Pak Hengki wilayah Jakarta Timur waktu itu bantu saya Pak ya. Pak Edison untuk wilayah Bekasi di rumah Ibu siapa waktu itu ya. Lalu ada beberapa juga yang setia untuk ikut, Ibu Lili untuk lalu gitu ya, untuk hadir juga dalam SDK di Cibubur. Bu Febe juga, Pak Stanley juga setia untuk SDK di mana Kebon Melati ya, Kebon Melati. Cuma saat ini semua SDK tidak berjalan karena pandemi ya, sempat berjalan cuma beberapa
jemaat tidak bisa hadir karena mereka kesulitan ya untuk memakai Zoom. Jadi sementara kita belum membuka kembali untuk SDK Komsel ini ya. Tapi saya yakin dan percaya apa yang Tuhan percayakan saya sebagai koordinator di Komsel ini akan kembali setelah semua berjalan normal atau new normal dibuka kembali. Ya, tapi saya mau saksikan juga bahwa Tuhan sungguh luar biasa di saat saya melayani di Komsel itu banyak-banyak kejadian yang saya alami ya. Misalnya ada seorang ibu dan seorang anak yang sudah meninggalkan Tuhan. Awalnya ibunya itu sudah 30 tahun dia menikah dengan suaminya yang non-Kristen, sehingga dia belum pindah agama, dia pun tidak mengaji, dia hanya memakai jilbab, dia ikut apa aturan sebagai seorang muslim. Tapi dia mengaku, dia bercerita, dia kesaksian bahwa selama 30 tahun dia tidak pernah bisa berdoa, dia tidak pernah bisa mengikuti ajaran tersebut. Tapi dia berdoa selalu ingat Tuhan Yesus katanya. Pada saat kita adakan SDK itu di Tanjung Priuk, itu sungguh luar biasa. Dia awal dia ikut, dia masih belum mau bercerita, tapi setelah 2-3 kali dia ikut, baru dia terbuka dan dia bercerita. Dan kita doakan, istri saya juga doakan Novi, bahwa dia sampai sempat menangis-nangis, dan dia benar-benar itu Roh Kudus bekerja di dalam dia, sehingga dia putuskan dia kembali ke Tuhan Yesus, dia kembali ke Kristen, dan dia tinggalkan bahkan suaminya dan keluarga suaminya yang begitu benci terhadap Kristen. Jadi dia diusir dari rumahnya sampai dia dianggap sudah mati, dan dia sudah di doa haul ya, doa haul sebagai dianggap sudah tidak ada lagi gitu. Dan anaknya pun ikut, satu anaknya ikut dia, sedang 2 anaknya masih ikut orang suaminya. Tapi sampai saat ini ternyata suaminya yang baik hati, suaminya tetap menerima istrinya, dan istrinya diberikan dikontrakan di tidak berapa jauh dari tempat mereka tinggal awalnya. Ya, jadi di situ saya pikir Tuhan sangat luar biasa, dan saya hanya ikuti aja apa jalan Tuhan. Ya. Lalu di antara 2015-2017 pun saya ditunjuk sebagai koordinator kelas GAS waktu itu, Glow Apologetic School. Ada beberapa teman juga di sini yang ikut waktu itu ya, untuk mengenai belajar bagaimana kita berapologetika. Ya, walaupun ternyata ya guru yang mengajar waktu itu ada sedikit penyimpangan dan kita tidak tahu ya. Tapi ya untungnya kita semua sudah punya dasar-dasar firman yang kuat ya, bahwa Allah Tritunggal itu yang kita pegang, bukan satu Allah ya. Jadi saya ikuti, saya jalani terus. Sebenarnya saya sempat menolak apa yang waktu itu ini semua Pak Pendeta Roni Rompas yang menawarkan saya untuk ya sebagai koordinator Komsel, sebagai koordinator GAS, semuanya dari Pak Roni ini. Tapi saya sempat menolak, saya bilang, Pak, kenapa harus saya gitu kan? Mungkin tunjuk yang lain ada. Tapi Pak Roni bilang, tidak, ini sudah didoakan bersama Pak Gembala, dan di pastoral pun mendoakan bahwa yang ditunjuk adalah saya. Jadi terima saja Pak Dedi, dan Pak Roni selalu katakan setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara tanggung jawab yang lebih besar. Makanya ya sudah Pak, kalau memang ini menjadi sudah dipercaya saya akan setia, saya akan coba lakukan. Jadi saya lakukan saja gitu loh, walaupun waktu itu kondisi tidak semuanya tersedia ya, semua harus kita usahakan sendiri. Saya pikir yang penting saya yakin bahwa apa yang saya jalani bukan sesuatu yang membuat saya sombong atau membuat saya tidak mau. Soalnya kadang-kadang sesama pengerja kalau melihat seseorang yang sering-sering dipakai ya, sering-sering istilahnya dipercaya pihak gereja, seringkali istilahnya nyinyir gitu ya, kok dia lagi gitu. Nah saya nggak mau seperti itu. Jadi maksudnya biarlah kalau memang ada yang juga bisa sebagai
koordinator atau ditunjuk dipercaya gereja itu lebih baik buat saya. Tapi rupanya ya pihak gereja mempercayakan pada saya. Lalu di 2015 juga saya digerakkan Tuhan untuk saya ambil kuliah S2 di STT GGI, tapi sempat tertunda hampir 3 tahunan, dan baru saya selesaikan tesis saya di 2020 dan di wisuda juga di 2020. Nah, jadi bukan satu kebanggaan buat saya mempunyai gelar, tapi buat saya adalah saya terus aja setia panggilan Tuhan, saya banyak-banyak belajar dan saya menerima apa yang Tuhan mau proses dalam hidup saya. Lalu 2017 dipercaya juga sebagai koordinator ibadah sesi 3. Di sini ada Pak Jack, ada Mbak Hesti, ada Roy dan Nina yang tim saya dalam ibadah sesi 3. Dan juga 2018 terakhir juga saya dipercaya menjadi ketua panitia Natal Glow FC, dan satu hal yang sungguh saya tidak bisa pikirkan atau tidak pernah saya pikirkan atau tidak pernah saya berkeinginan menjadi apalagi sebagai ketua panitia Natal waktu itu kan sungguh suatu acara yang boleh dibilang acara besarnya gitu ya dari satu gereja, dan kebetulan waktu itu memang diadakannya hanya di dalam gereja kita karena ketergantungan dari biaya dan lokasi yang kita tidak punya. Jadi saya jalani saja, dan itu pun sempat saya tolak, tapi rupanya ya Pak Roni kembali dan Ibu Grace juga yang menunjuk saya bahwa kita pasti bersama-sama pasti bisa, dan ya puji Tuhan semuanya bisa kita lalui bersama. Ya, lalu yang terakhir 2021 itu saya diangkat sebagai pendeta pembantu di GBI Glow ya. Dan akhirnya 2021 ini juga saya digerakkan Tuhan, saya ambil untuk S3 di STT GGI juga. Dan nggak tahu, saya hanya semangat aja, saya hanya ikut saja proses Tuhan ya, setia dalam perkara-perkara kecil, dan dia itu benar-benar terbukti. Ya beberapa saat juga waktu mau kita Natal itu kita mencari dana, kita berjualan bazar, dipercaya gereja untuk mencari dana, dibantu juga Ibu Puspa, Ibu Esther yang banyak memberikan bantuan untuk ya, dan juga teman-teman dari sesi 3, sesi 4, sesi 2 membantu untuk menjaga bazar tersebut karena untuk kepentingan pendanaan dari ibadah Natal gitu ya. Saya sangat bersyukur semua yang saya jalani itu bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena Tuhan yang menuntun saya, Roh Kudus yang membimbing, yang membawa dan menyertai kehidupan saya sehari-hari. Ya, saat ini saya pun sudah tidak bekerja, sudah dipensiunkan dini oleh perusahaan, tapi saya yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan mau saya lakukan saat ini saya hanya jalankan saja. Ya, setelah saya dipensiun juga ternyata saya sama seperti Pak Stanley, saat ini saya juga mengasuh cucu, jadinya cucu yang kedua, karena kebetulan cucu kedua sudah lahir, sudah umur sekarang sudah 8 bulan ya, sudah lebih dulu dari Pak Stanley untuk cucu kedua. Jadi saat ini juga sama seperti Pak Stanley, saya ngomong cucu terus saya gendong setiap hari. Tapi buat saya itu satu hal yang menyenangkan, dan mungkin ini proses Tuhan buat saya juga di saat pandemi seperti ini. Saya tidak bekerja, saya tidak ada kegiatan yang kecuali beberapa kali dalam seminggu Pak Roni Rompas mengajak saya untuk ikut dalam program Kamu Hebat di gereja. Kita membagi-bagikan berkat juga dengan tim kami tim saya di sesi 3 dan Pak Jack dan Roy, juga Nina juga sempat masuk kemarin ya dalam church update. Teman-teman bukannya mau dilihat sih, tapi ya sempat
senanglah melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Pak Edison juga turut bersama istri Dora, Bu Nunu juga hadir. Jadi banyak-banyak teman-teman yang mendukung ya. Nanti Bu Febe juga boleh hadir kalau mau, boleh ikut gitu. Kita rencana hari Minggu ada lagi, Bu. Kita akan membagikan berkat ke tempat. Cuma aku cukup jauh daerah Parung ya. Daerah Parung itu satu yayasan yang dia membuka sekolah. Ya, sebenarnya sih ada gereja juga, Presbyterian Injili Indonesia. Itu dia mendirikan sekolah gratis bagi warga sekitar gitu. Nah, saya pikir hal-hal apa yang saya lakukan ini dalam introspeksi saya, dalam apa yang saya lihat, Tuhan benar-benar bekerja bila kita memang mau setia, bila kita ikuti tuntunan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, kita selalu berjalan dalam jalan yang lurus, tidak miring ke kiri dan ke kanan. Tuhan terus percaya dan Tuhan terus mau pakai kita semua ya untuk hamba-hambanya, asalkan kita taat, kita tidak miring ke kiri dan ke kanan. Jadi untuk sebagai penutup ada kesimpulan yang pertama, ketaatan merupakan jalan menuju sukacita. Ya. Kita menyadari bahwa Allah ingin kita melakukan sesuatu, tetapi kita malah lari darinya. Semua ini hanya akan mengakibatkan kesedihan. Namun jika kita menaati firman Allah, kita akan menikmati kedamaiannya dan sukacita di dalam hati kita. Lalu yang kedua, kesimpulan bahwa kita setia dalam perkara-perkara kecil. Roh Allah memampukan kita untuk menaati firman Allah. Allah tentu berharap kita membaca firman-Nya. Namun yang lebih penting, Dia ingin agar kita menaatinya. Oleh karena itu, saat membuka Alkitab setiap hari, seharusnya kita tidak hanya berdoa untuk mendapatkan penerangan supaya dapat memahaminya, tetapi juga kesediaan untuk menaatinya. Mendengar dan melakukan harus berjalan beriringan. Ya, ketika Saulus waktu itu mendengar Yesus berbicara kepadanya dalam perjalanan ke Damsyik, ia bertanya, Tuhan, apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat? Sungguh pertanyaan bagus yang bisa kita ajukan setiap kali kita membaca Alkitab atau mendengarnya dibacakan. Marilah kita menjadi pelaku firman. Lalu yang ketiga, kesimpulan setia dalam perkara-perkara kecil, ketaatan adalah satu-satunya cara untuk memperoleh berkat. Nah, Saul ya, kita tahu ceritanya. Sebenarnya telah memulai pemerintahannya dengan rendah hati serta penuh belas kasihan dan ia mempercayai Allah. Dan Nabi Samuel memberitahunya bahwa Allah akan mempertahankan kedudukan raja dalam keluarganya jika saja ia menaati perintah Allah. Namun satu ketidaktaatan telah mengubah jalan hidupnya. Sejak saat itu, perjalanan hidupnya semakin memburuk. Jadi jangan kita lupa bahwa ketidaktaatan memiliki berbagai konsekuensi dan beberapa di antaranya harus dibayar mahal. Yang keempat, kesimpulannya adalah kita menghormati Allah bila kita menaatinya. Ya, apa yang dipelajari Daud ya, adalah sesuatu yang juga perlu kita tanamkan dalam hati. Menunjukkan rasa hormat kepada Allah bukan berarti mengetahui apa yang Dia ingin kita lakukan dan kemudian sungguh-sungguh menaatinya. Untuk menyenangkan Tuhan, kita harus melakukan pekerjaannya sesuai dengan kehendaknya. Lalu yang terakhir adalah ketaatan adalah iman dalam perbuatan. Jadi penilaian Allah terhadap iman dan ketaatan dapat kita lihat melalui perumpamaan Yesus. Kristus berbicara tentang dua anak yang diminta oleh sang ayah untuk bekerja di kebun anggur. Yang pertama berkata tidak, tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Lalu anak yang kedua berkata ya, tetapi tidak melakukannya. Lalu Tuhan bertanya, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawabannya sudah jelas, yaitu anak yang menyelesaikan tugasnya. Perumpamaan Tuhan itu menggaris bawahi bahwa sebuah prinsip rohani yang sangat penting. Allah menginginkan iman dan ketaatan kita, bukan hanya niat baik kita. Lain kali saat
kita tergoda untuk melalaikan tugas kita, berkatalah, saya sedang tidak ingin melakukannya. Kemudian mohonlah anugerah Tuhan untuk tetap melakukannya kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sharing kesaksian dan firman kebenaran-Mu sudah hamba sampaikan. Biarlah apa yang hamba sampaikan ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa, sehingga menguatkan dan saling menopang dalam kehidupan beriman kami kepadamu ya Bapa. Engkau senantiasa juga mengurapi kami dan memberikan anugerah-Mu yang baru setiap pagi, setiap hari bagi kami. Sehingga kami selalu ingat akan kesetiaan-Mu kepada kami, dan juga kami setia dalam setiap perkara-perkara yang Engkau mau kami lakukan dan apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu, kita akan akhiri pertemuan Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, buka tangan dan hatimu di hadapan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah seluruh aktivitasmu sepanjang hari ini, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah keuangan finansialmu untuk engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terimalah berkat anugerah yang sempurna dari Allah Bapa di surga, melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh penghiburan kekuatan penyertaan Roh Kudus, menyertai engkau dan saya, rumah tanggamu dan rumah tanggaku, mulai pagi hari ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bersama saya katakan, amin. Amin.